Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Zakia Fitria Mahmuda dari PPG Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Hari ini, Senin tanggal 30 November 2020, akan melakukan perekaman video mengajar dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya sama Ibu di pelajaran ekonomi hari ini. Sebelum dimulai, Ibu tanyakan dulu kabarnya kalian hari ini gimana? Baik ya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kita harus banyak bersyukur ya karena dikasih kesehatan, bisa beraktivitas walaupun dalam masa pandemi gitu ya. Tapi di sana, di luar sana masih banyak orang yang sakit yang pengen sembuh. Sedangkan kita gitu sekarang sehat, alhamdulillah ya bisa beraktivitas gitu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa ya, kita akan berdoa dulu. Ibu minta tolong siapa nih? Firman aja ya. Firman, boleh pimpin doa dulu? Ya, Bu. Oke, yuk. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa melalui kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Firman. Oke, kelas IPA 8 ini belum semua gabung ya, nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja ya. Oke, sebelumnya Ibu hari ini ya itu akan membahas, kita akan belajar tentang lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Nah, sebelum dimulai, Ibu mohon nih ke kalian untuk nyalakan dulu kameranya ya, nyalain kameranya. Nah, ya biar terlihat gitu ya, biar Ibu ngerasa dekat nih sama kalian gitu. Terus absensinya untuk hari ini ya, Ibu sudah chat di situ ada Google Form, silahkan kalian isi gitu. Ya, kita mulai aja. Ibu izin untuk share screen-nya ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank gitu. Ya. Nah, pertemuan sebelumnya kan itu tentang bank, ya. Hari ini kita akan bahas lembaga keuangan yang bukan banknya gitu. Ya, kita mulai saja. Nah, kompetensi dasar yang hari ini disampaikan itu masih bagian dari KD 3.5 ya tentang jasa keuangan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya seperti biasa nanti kita akan diskusi ya pakai model discovery learning tentang lembaga keuangan bukan bank. Nih, ada yang baru datang. Kita lanjut. Oke, sudah siap ya? Nah, ini di sini Ibu kasih kalian beberapa gambar, mungkin ya kalian sudah tidak asing. Ini ada prudensial, ada Adira, ada IDX, ada Taspen, ada Pegadaian gitu. Kalian tahu nggak ini prudensial itu apa, Adira itu apa, IDX, Taspen, Pegadaian itu apa? Coba, siapa yang tahu atau prudensial itu produk ini Bu, Adira ini produk ini Bu, coba silakan. Prudensial itu asuransi. Prudensial itu, ini siapa? Gayas? Oke, prudensial itu asuransi, betul ya. Jadi prudensial itu salah satu perusahaan asuransi. Ada lagi Adira, ini apa Adira? Nara tahu Adira itu apa? Adira Finance, Bu. Kenapa? Apa? Kurang jelas? Adira Finance yang buat ngajuin kredit. Buat ngajuin kredit, betul ya. Jadi perusahaan untuk mengajukan kredit. Kemudian Taspen, ada yang tahu itu Taspen apa? Firman tahu Taspen apa, Firman? Buat dana pensiun kan? Buat dana pensiun. Kayaknya ini udah pinter-pinter ya. Tahu ya, oke, Taspen itu perusahaan untuk dana pensiun ya.
Semuanya betul. Ini ada IDX dan Pegadaian. Kita lanjutkan. Ya. Jadi di sini ada LKBB. Sebelumnya kita bahas tentang bank ya. Kalau bank itu kan kalian tempat nabung lah, tempat minjem uang gitu. Sebenarnya LKBB pun sama ya. Di sini LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya LKBB ini itu mirip kayak bank gitu, tapi dia bukan bank ya. Dan yang mengawasinya itu beda. Kalau bank itu kan Bank Indonesia ya, yang mengawasinya itu Bank Indonesia gitu, Bank Sentral. Tapi kalau LKBB yang mengawasinya itu OJK. Pernah dengar nggak? OJK. Atau baru dengar? Pernah dengar, Bu? Pernah dengar. Apa ada yang tahu OJK itu singkatannya apa? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, betul ya. Nara, jadi OJK ini lembaga yang baru ya, tahun 2011. Jadi dia apa sih? ngebantuin BI ya. Yang jadi kalau dulu mah kan BI itu ngatur perbankan, LKBB sama moneter. Tapi setelah ada OJK, OJK itu fokus ke ini LKBB gitu. Jadi sekarang kebagi dua. Kalau BI itu lebih ke moneter, tapi kalau OJK itu ya ini mengawasi bank dan LKBB-nya gitu. Ya. Kita lanjutin dulu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau mau kita lanjutkan dulu? Lanjut dulu ya. Lanjutin. Oke, ya. Jadi jenis yang pertama itu ada asuransi. Ya, asuransi ini kayaknya udah nggak asing sih sebenarnya. Ada yang punya asuransi? Udah punya asuransi? Punya? BPJS. BPJS, Gayas punya BPJS. Siapa lagi? Ada lagi yang punya asuransi atau yang belum punya asuransi? Ya, oke. Jadi asuransi itu, jadi ini sejarahnya Ibu ceritain dulu sedikit gitu. Asuransi ini dari zaman dulu banget ya, zaman Babilonia itu udah ada ya. Jadi kalau dulu asuransi itu asuransi pelayaran gitu ya. Jadi kan kalau dulu mah dagang tuh pakai kapal ya. Nah mereka tuh bayar uang jadi sebagai jaminan gitu. Nah dalam asuransi ini kan fungsinya itu kan menghimpun dana ya dari nasabah itu dari konsumennya gitu. Terus nanti ketika memberikan tanggungan gitu, menjamin tanggungan ketika si nasabah ada resiko gitu nanti uang yang dibayarkan itu akan dikasih gitu ya, dikasihkan ke si nasabah itu sendiri gitu. Jadi memindah tanggungkan gitu ya. Jadi yang asalnya nasabah nih kira-kira punya resiko apa, nanti bayar premi ketika ada resiko, nanti uangnya dibalikin ke si nasabahnya gitu. Mungkin ini kalian kalau asuransi Ibu rasa nggak ada masalah ya, pasti paham gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang harus kalian digarisbawahi gitu, yang harus diingat penting dalam asuransi. Itu ada yang namanya premi, ada yang namanya polis gitu. Ada yang tahu premi itu apa, polis itu apa? Ada yang tahu premi itu apa? Premi adalah Yang harus dibayarnya, bukan, Bu? Yang harus dibayarnya, betul ya. Jadi premi itu kan kalau asuransi itu kalian bayar uang ya, bayar uang buat nanti kalau ada resiko gitu kan ya. Nanti kalau ada resikonya terjadi, kalau klaim uangnya dibalikin gitu. Itu namanya uang premi ya, yang kalian bayarkan itu namanya uang premi gitu. Ya. Sedangkan polis itu adalah perjanjian sama pihak perusahaannya atau sama si asuransinya. Jadi nanti ketika kalian beli nih atau menjadi nasabah asuransi akan ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini namanya polis. Perjanjiannya isinya apa? Ya di situ dituliskan premi yang harus kalian bayar. Atau nih, kalau misalnya kalian selama 10 tahun misalnya ya ikut asuransi kesehatan. Ternyata nggak klaim, kalian sehat, alhamdulillah gitu. Terus uang kalian akan kembali apa enggak? Kan itu ya, biasanya pertanyaan nasabah asuransi itu gitu kan. Uangnya kalau nggak terjadi resiko, misalnya ikut asuransi kebakaran rumah gitu ya, kalau rumahnya nggak kebakar, nggak terjadi resiko, uangnya dibalikin nggak gitu. Nah itu akan ada di polis ya. Jadi di polis ini harus benar-benar dipelajari sebelum kalian memutuskan untuk jadi nasabah asuransi. Oh dibalikin misalnya, berapa lama harus nunggu uangnya buat cair lagi kalau nggak ada resiko. Itu semuanya ada di polis gitu.
Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau asuransi kalian punya banyak lah di sekitar kalian ya, asuransi swasta maupun negeri gitu. Contohnya Ibu di sini kasih prudensial ya. Nah, yang kedua ini pegadaian. Ya, kalau pegadaian ini juga mungkin kalian sering lihat ya di pinggir-pinggir jalan ada tokonya gitu ya. Nah, yang kayak gini ya, ini sering kan kalian lihat ya. Yang pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah katanya gitu ya. Nah, sejarahnya pegadaian itu dari zaman Belanda ya. Dari zaman Belanda itu udah ada gitu. Namanya itu dulu Bank van Liening. Bank van Liening ini zaman Belanda ya. Kemudian terus berkembang karena ternyata pegadaian ini relatif mudah gitu ya untuk melayani masyarakat itu mudah. Jadi sistemnya itu kan kalau pegadaian tuh kalian misalnya pinjam uang tuh kemudian ada jaminannya kayak gitu kan ya. Nah, jaminannya itu berupa barang berharga atau apapun yang memang bisa dijadikan jaminan ya. Nah, pegadaian ini yang kayak gini ya, ini kan punya pemerintah, satu-satunya punya pemerintah yang sifatnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu ya cuma yang ini aja, pegadaian. Dulu dari namanya Bank van Liening. Ya, didirikan pertama kali itu di Sukabumi. Nah, ada yang orang Sukabumi? Nah, ini ya Bank van Liening, jadi terus berkembang jadi pegadaian. Terus pertama kali disahkan namanya jadi pegadaian itu tanggal 1 April 1901 di Sukabumi gitu. Ya. Nah, kolateral di sini tuh kolateral itu artinya jaminannya. Jadi kalau kalian menggadaikan barang nih ya, jaminannya itu namanya kolateral gitu. Oh ya, Ibu ingatkan nanti materi ini akan Ibu share juga ya di Google Classroom kalian. Jadi nanti ketika kalian pengen baca-baca lagi gitu ya itu boleh nanti kalian download. Ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, kita lanjutin. Ya, yang baru gabung isi absensinya dulu ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Perusahaan sewa guna atau leasing ya, istilahnya namanya leasing gitu nulisnya. Ya. Nah, contohnya itu kayak Adira. Misalnya kalau kalian beli motor, beli mobil gitu ya, itu biasanya pakai leasingnya itu Adira gitu yang sekarang sudah banyak. Ya. Ada yang bisa ceritakan nggak maksudnya leasing itu gimana sih? Yang cowok-cowok mungkin gimana nih? Cara kerjanya leasing tuh gimana? Kalau pegadaian kan tadi minjem uang, ada yang digadaikan lagi di jaminan. Asuransi bayar uang, nanti dibalikin kalau ada resiko. Kalau ini leasing gimana? Coba Ibu tanya dulu deh ke siapa ya. Ini kameranya dinyalain dong, biar Ibu bisa lihat. Yuk nyalain dulu. Kaila, Ryan, Nashwan, Raffi, Sultan. Nyalain yuk kameranya. Yuk nyalain. Revasya. Oke, Ryan. Ryan denger Ibu nggak? Nge-lag katanya. Sultan, halo Sultan. Sultan tahu nggak leasing itu apa, Sultan? Tahu Bu, kalau mau beli motor. Terus gimana tuh? Diapain sama leasingnya? Ini, kalau kredit. Jadi kamu bayarnya ke siapa? Bener gak Bu? Bener, terus? Bener, terus? Sultan, Ibu pengen lihat mukanya Sultan, pengen lihat rambutnya. Mana sih mukanya Sultan? Hah? Mukanya mana Sultan? Ini belum mandi sih curiga. Ini Bu ada. Sultan. Enggak Bu, kemarin juga rambutnya gini, lihat aja. Iya, hari ini Ibu pengen lihat Sultan. Gelap Bu tuh. Oke, lanjutin Sultan. Kredit terus gimana? Itu Bu. Oh iya, lanjutin Bu. Ya, sok lanjutin. Terus gimana? Setelah kredit gimana? Dikasih suku bunga Bu. Dikasih suku bunga. Biasanya jadi kamu dikasih waktu. Dikasih suku Terus bunga. kalau bayarnya telat suka didenda.
kok didenda, gitu ya Sultan ya. Pengalaman ini tuh Sultan teh. Tahu saya, Bu. Oke, makasih Enggak, Bu. Sultan. Emang tahu. Oke, makasih Sultan. Kita lanjutin ya. Jadi, mana tadi leasing ya? Leasing. Oke, jadi tadi kalau kata Sultan, leasing itu bayar gitu ya, bayar kredit, nanti tuh ada suku bunganya. Kalau telat bayarnya nanti didenda gitu. Betul ya. Jadi leasing ini kan hak sewa guna. Jadi kalau kalian pengen beli barang, beli kendaraan, biasanya tuh kayak mobil, motor gitu ya, uangnya nggak ada cash. Nanti biasanya perusahaannya itu atau showroomnya itu sudah kerjasama sama leasing. Nanti leasing tuh yang kayak nalangin dulu gitu. Ya, nalangin, nanti kalian bayar per bulannya gitu, misalnya selama 5 tahun. Nah, nanti ketika kalian bayarnya telat gitu ya, nanti akan ada denda. Bahkan kalau telatnya berkali-kali, nanti barangnya itu bisa diambil lagi gitu. Ya. Paham sampai sini? Ya, mungkin kalian sering dengar ya kasus-kasus kayak gitu yang mobilnya dijabel lagi, motornya dijabel lagi, karena memang pada kenyataannya seperti itu. Ya. Nah, ini pihak yang terlibat dalam leasing ya, ada lessor. Lessor itu berarti perusahaan leasingnya, ya, kayak adiranya. Kemudian ada lease. Lease itu kitanya, nasabahnya gitu. Ya, itu yang terlibat. Ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke, ini slide-nya kelihatan kan? Ada ya slide-nya? Ya, kita lanjutin ke bursa efek ya, bursa efek. Nah, bursa efek itu pasar modal gitu ya. Kalau di Indonesia namanya ini IDX, Indonesian Stock Exchange, pasar modal. Mungkin ini banyak yang asing ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa, kita belajar gitu ya. Jadi pasar modal itu tempat ngejual saham. Pernah dengar nggak? Saham. Pernah ya? Kalau dengar saham pernah ya? Nah, ada yang tahu nggak saham itu apa? Coba nih kita ngobrol lagi. Nyalain ya kameranya. Rifat. Rifat, halo Rifat. Dengar Ibu nggak? Rifat, halo. Rifat. Nge-lag kayaknya. Ya udah deh, Zakia aja deh yang namanya sama kayak Ibu. Zakia. Zakia. Oke, Zakia tahu nggak saham itu apa? Itu kayak kertas yang jadi bukti kepemilikan perusahaan gitu nggak sih, Bu? Kertas yang jadi bukti kepemilikan satu. Bukan kertas ya? Ih, betul banget ya Zakia nih. Kasih Zakia. Ya, kita mulai lagi ya. Jadi saham itu tadi kalau kata Zakia itu kertas ya, kertas berharga atau sertifikat gitu yang berharga yang menyatakan kita tuh sebagai pemilik perusahaan gitu, sebagai pemilik perusahaan. Seperti itu ya. Jadi bentuknya itu selembar kertas gitu ya, selembar kertas itu bentuknya sertifikat gitu yang menyatakan misalnya Zakia ini sebagai sebagian pemilik dari PT Indofood gitu misalnya ya. Nah, berarti ya betul Zakia ini karena dia punya saham yang saham PT Indofood, ya berarti Zakia ini sebagai pemilik pemilik si perusahaan Indofood ini sebagian gitu. Sebesar apa kepemilikannya ya? Sebesar sahamnya itu gitu, berapa persen gitu. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting ya dalam bursa efek atau saham biasanya yang paling produk yang paling sering dijualnya. Ada emiten. Emiten itu perusahaannya, perusahaan yang ngejual sahamnya. Kayak tadi PT Indofood-nya, PT Astra gitu ya, kemudian PT KAO, pokoknya yang PT-PT-nya lah gitu ya. Kalau kalian ketemu perusahaan bentuknya PT gitu ya, perseroan terbatas, berarti itu menjual saham gitu. Itu namanya emitennya. Ya. Nah, tadi kitanya nih yang beli sahamnya namanya investor. Ya, investornya gitu. Ibu terlalu cepat nggak ngejelasinnya? Enggak? Enggak ya? Oke, kalau misalnya terlalu cepat, nanti kalian kasih tahu ya di chat, Bu, terlalu cepat gitu. Ya,
Kita lanjutin. Jadi tadi emiten tuh perusahaannya yang ngejual saham kayak PT Indofood-nya, kayak PT Astra-nya, PT KAI-nya gitu ya. Kemudian kitanya nih nasabah tuh namanya investornya yang berinvestasinya gitu ya. Nah, ini ada dividen. Dividen tuh apa, Bu? Dividen itu kalian bayangin PT Indofood ngejual produknya apa nih yang paling terkenal Indofood tuh? Ngejual apa kalau Indofood? Pasti pada suka nih Indomie ya. Kalian berarti sebagai ini juga nih penyumbang ya, penyumbang pendapatan Indofood gitu. Ya, jadi di sini Indofood itu dia perusahaannya dapat keuntungan kan dalam setahun itu dari penjualan Indomie aja itu berapa triliun misalnya. Itu keuntungan dalam 1 tahun tuh misalnya 2 triliun misal. Ya, kemudian nanti 2 triliun ini akan dibagikan ke para investor yang punya saham gitu. Nah, yang keuntungan yang dibagikan ini namanya itu dividen. Gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi keuntungan dari perusahaan yang dibagikan, Bu, dibagikannya berapa banyak? Tergantung. Kalau sahamnya banyak, berarti dividennya akan banyak. Tapi kalau dividennya sedikit, berarti kalau sahamnya sedikit, dividennya pun ya sedikit. Pokoknya berbanding aja gitu. Ya, itu namanya dividen. Ya. Nah, selain dividen, apalagi Bu keuntungannya? Keuntungannya tuh ada capital gain. Capital gain dan capital loss. Ini kalau rugi. Capital loss tuh kalau rugi. Gain menang gitu ya, loss rugi. Nah, capital gain ini apa, Bu? Misalnya gini, kalian beli saham PT Indofood gitu ya. Misalnya nih, ini misalnya aja ya, angkanya misal. Ketika beli, kalian tuh mengeluarkan uang untuk beli sahamnya PT Indofood misalnya 1 juta. Ya, 1 juta kalian beli. Nah, yang namanya investor itu kan berspekulasi, pengen dapat keuntungan gitu. Kalau misalnya harga sahamnya lagi naik, kira-kira mending dijual apa beli lagi saham? Dijual. Dijual. Ketika dijual, nih, kalian dapat angka di 1.500.000. Kalian beli 1 juta dulu. Ketika dijual 1.500.000. Dapat keuntungan nggak? Dapat. Dapat berapa? 500.000 kan, misalnya aja 500.000 ini namanya capital gain gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kalau capital loss ya kebalikannya ya, ketika misalnya kalian ngejual saham malah rugi, misalnya ada kabar PTA itu mau bangkrut gitu. Daripada nggak dapat sama sekali uangnya, mending dijual aja walaupun rugi. Misalnya ketika beli 1 juta, tapi ketika dijual lagi cuma 800.000, berarti kan ada rugi ya 200.000. Nah, itu namanya capital loss. Gitu. Ya, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ibu, aku mau nanya, Bu. Ya, kenapa, Nara? Kan ada kayak itu ya, Bu, zaman sekarang yang trading kayak Binomo sama Olimtrade gitu ya, Bu. Itu apakah masuk ke lembaga keuangan bukan, Bang? Iya, itu termasuk dan apakah legal, Bu? Iya. Ya, itu termasuk ke salah satu ini ya, apa namanya tuh di bursa efek ya, di pasar modal gitu. Jadi benar betul ya tadi kata Nara. Sekarang banyak apa aplikasinya trading tuh gampang sekali. Bahkan kalau di Malaysia ya, segede kalian nih anak-anak SMA itu mainnya udah main saham gitu ya, bukan main games lagi tapi mainnya main saham. Karena memang apa sekarang tuh apa ya dari birokrasi pemerintahnya pun sudah dipermudah dan legal gitu banyak ya. Tapi tetap harus hati-hati gitu karena yang namanya berspekulasi ya di pasar modal itu ketika menjanjikan keuntungan yang besar, resikonya pun itu besar gitu. Ya, jadi harus tetap hati-hati. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sesi diskusi. Ya, nah silakan kalian sekarang buka catatannya, buku catatannya gitu ya, dan Google-nya, handphonenya atau dari laptopnya pun bisa kalian pakai untuk mencari sumber diskusi, sumber untuk jawaban diskusi. Ya, nomor 1. Nah, kita akan membahas apakah nih LKBB asuransi, pegadaian, leasing, dana pensiun, bursa efek, koperasi itu dalam Islam ada nggak sih gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti nggak ada. Tapi kalau misalnya ada, silahkan dikemukakan.
kalau asuransi dalam Islam itu ada nggak, pegadaian dalam Islam ada nggak gitu ya. Nah, yang kedua, cari nih masing-masing 5 jenis perusahaan asuransi. Misalnya asuransi A, B, C, D, E ya. Kemudian pegadaian juga A, B, C, D, E. Kalian cari, leasing juga kalian cari 5 gitu ya. Kemudian dana pensiun juga kalian cari 5. Kemudian dari 5 itu kalian identifikasikan sebenarnya itu perusahaannya asuransi yang punya pemerintah atau punya yang swasta gitu. Soal diskusinya paham ya sama maksud soal diskusinya? Paham, Ibu. Paham. Oke, silahkan dikerjakan ya, dicatat jawabannya di buku catatan. Nanti terakhir kita akan presentasikan ya, siapapun boleh gitu ya untuk menjawab soal ini. Ya, silahkan. Sudah selesai? Udah? Oke, ini kayaknya sebagian udah selesai. Kita ini aja ya, kita langsung untuk coba presentasiin yang udah aja ya, yang udahnya aja nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang belum, nanti kalian lengkapi aja ya. Karena ini waktunya terbatas sekali ya. Pertanyaan nomor 1, yang asuransi ya? Yang asuransi itu siapa yang mau kemukakan? Ada nggak sih dalam Islam konsep asuransi? Siapa yang mau kemukakan? Ibu tunjuk aja ya, nih biar semuanya siap. Brian? Langsung ketawa Brian. Brian, udah dapat belum jawabannya? Kalau asuransi dalam Islam ada nggak? Kalau kayaknya sih nggak ada Bu. Kalau ada keuntungannya gitu, kalau ada keuntungan nggak ada. Jadi kalau kata Brian nggak ada maksudnya gitu ya, karena nyari keuntungannya dalam Islam tuh nggak boleh gitu ya. Kenapa nggak boleh, Brian? Ya kan prinsipnya harus win-win solution, tapi kan kalau asuransi beda. Kalau asuransi tidak win-win solution gitu ya, kalau kata Brian. Ada jawaban lain mungkin? Siapa nih yang mau jawab? Ada nggak? Atau ternyata ada Bu, dalam Islam tuh ada gitu. Siapa yang mau kemukakan? Asuransi, Bu? Ya, asuransi dulu. Asuransi di Islam ada istilahnya. Ada. Namanya tabaru, bukan? Istilahnya tabaru. Oke, ada jawaban lain? Yang setuju nih sama Zakia, ya, tabaru. Oke, berarti jawabannya kata Zakia ada ya, namanya tabaru. Oke, yang kedua, pegadaian. Pegadaian ada nggak? Coba Akira, ada nggak? Kalau pegadaian dalam Islam tuh ada nggak? Mungkin ada Bu. Istilahnya itu Ada. ahrai. Kayak Apa? gadai pada jaminan gitu. Tiga dulu ya. Jadi tadi katanya asuransi, kalau pendapatnya siapa tadi tuh, Brian ya. Brian tuh nggak boleh dalam asuransi dalam Islam, karena asuransi itu tadi tidak menguntungkan ya pihak yang nasabahnya, katanya nggak win-win solution gitu. Tapi tadi itu kata siapa ya, Zakia ya, Zakia itu ada tabaru ya tadi namanya ya Zakia ya. Nah jadi kalau dalam Islam sebenarnya ada gitu ya konsep seperti asuransi. Ya tadi mungkin Zakia betul ya, nama istilahnya itu tabaru. Tabaru itu artinya tolong menolong, uang tolong menolong gitu ya. Jadi nggak boleh sebenarnya kalau sistemnya itu goror tidak jelas tuh nggak boleh ya, karena namanya kalau dalam Islam itu tolong menolong aja, uang yang nanti ketika ada yang butuh ya dikasihin aja, itu namanya tabaru gitu ya. Kemudian tadi tuh yang kedua tuh jawabannya siapa ya, Akira ya. Akira itu tadi jawab kalau pegadaian itu dalam Islam namanya rahn ya, rahn gitu. Itu betul juga ya. Jadi sebenarnya ada juga dalam Islam namanya rahn gitu ya, rahn nulisnya ya, rahn. Nah itu sistemnya gadai juga, tapi tetap gitu ya, kalau dalam Islam itu tidak boleh ada yang namanya bunga. Jadi ketika mau pinjam uang, misalnya pinjam uang ya kalian hanya nih barang ini aja dijadikan jaminan gitu, dan nggak boleh ada denda. Nanti saya balikin nih uangnya 4 bulan misalnya, ya udah karena memang sistemnya mau menolong, nggak boleh ada bunga, nggak boleh ada denda gitu. Nah, nanti silahkan jawaban kalian fotokan ya, nanti Ibu bikin kantungnya di Google Classroom. Kalian nanti jawaban yang barusan, kalau belum lengkap, ada yang belum jawabannya, silahkan kalian kerjakan lagi gitu ya, karena ini waktunya terbatas.
Ya, nanti dilengkapi jawaban yang barusan, nanti difotokan, Ibu buatkan kantungnya, dikirim di GC. Ya, kita lanjutin. Ini waktunya sudah mau habis ya. Satu aja deh untuk yang asuransi. Untuk yang asuransi, ada yang mau jawab nggak? 5 perusahaan asuransi. Apa aja? Gayas mungkin, Gayas? Mau jawab, Bu. Siapa nih? Tadi siapa? Aku, Bu, aku. Yuk, sok jawab. Ada BPJS yang dari pemerintah, ada Prudensial, Jiwasraya, Bumi Putra, sama FWD, Bu. Oke, ya. Asuransi mah sudah banyak banget gitu ya. Bahkan kalian mungkin ikut beberapa asuransi gitu ya. Ada asuransi Prudensial gitu ya, ada asuransi Jiwasraya ya yang kemarin-kemarin kasus gitu ya. Kemudian Bumi Putra, itu kan BUMN padahal ya, itu kan BUMN ya sifatnya. Kalau yang BPJS juga itu punya pemerintah gitu. Tapi, nah di sini tinggal preferensi kalian aja sih mau pilih yang mana gitu ya, mau pilih yang mana. Bahkan sekarang produk asuransi itu banyak, nggak cuma asuransi kesehatan, tapi asuransi pendidikan, ya, asuransi kebendaan, kayak asuransi mobil, asuransi rumah ya gitu. Itu tinggal kalian pilih aja sebenarnya. Ya. Kemudian kalau Ibu punya BPJS Ketenagakerjaan itu masuk taspen nggak? Masuk dana pensiun nggak? Masuk ya? Masuk. Itu punya siapa sih kalau BPJS Ketenagakerjaan? BUMN. BUMN itu punya pemerintah. Punya negara, Bu, pemerintah. Negara. Kalau Ibu punya dana pensiun Pertamina, dana pensiun BCA, itu berarti masuknya DPPK apa DPLK? Milik perusahaan berarti. Milik perusahaan berarti namanya apa? DPPK apa DPLK? DPPK. 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 Ya, ini sebagian sudah dijawab ya. Jadi jawaban kalian yang belum lengkap nih, yang apalagi yang tutup-tutup kamera, taunya belum ngerjain. Dikerjain ya, ditambahin gitu ya, ditambahin, dilengkapin, nanti difotokan, dikirim ke Google Classroom. Begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita sudah di akhir pembelajaran. Ya, sudah di akhir pembelajaran. Ya, Ibu ingatkan, setelah ini, ya setelah Zoom ini, seperti biasa, kalian kerjakan post-test, ya, post-testnya tentang yang barusan, LKBB, ya, itu di Quizizz, nanti Ibu share lagi linknya, dan kalian kerjakan juga LKPD-nya, yang LKBB, ya, jadi kerjakan, di situ ada kegiatan-kegiatan, ada beberapa kegiatan, silakan kalian kerjakan, tapi yang diskusi kelompoknya di-skip dulu, kerjakan yang individunya dulu, ya, nanti dikumpulin juga di GC, Ibu buatkan kantungnya, ya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Untuk minggu besok, ya pertemuan selanjutnya, kita belum ulangan, kita akan lebih ke review materi yang kemarin, yang Bang sama yang LKBB, nanti ada latihan-latihan soal. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, sebelum Ibu tutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita akhiri dulu dengan doa. Sekarang Ibu minta tolong ke siapa ya? Firman aja deh. Firman pintu, ayo. Untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Firman. Ya, jadi nanti setelah ini post-testnya dikerjakan dulu. Ya, terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Apalagi lagi harus pinter jaga kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, nggak kemana-mana dulu lah kalau misalnya nggak penting-penting banget. Ya, terima kasih IPA 8, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Ibu.